Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soli dan Solihah semuanya? Semoga Ananda Soli Solihah semuanya selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa sama-sama belajar tematik. Meskipun belajarnya masih online, kita harus tetap semangat. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari pembelajaran 3 dan 4. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran 5 dan 6 pada subtema 2. Akan tetapi sebelum belajar, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Siap? Sebelum belajar, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin. Semoga Ananda Soli Solihah semua yang sudah berdoa, Allah mudahkan dalam menuntut ilmu dan Allah mudahkan untuk memahami semua pelajaran yang disampaikan. Ananda Soli Solihah di sini ada tidak yang suka bermain sepeda seperti Udin? Nih, Udin sedang bermain sepeda. Waktu kecil Udin bermain sepeda menggunakan sepeda roda 3. Kemudian setelah Udin besar, Udin bisa menggunakan sepeda roda 2. Ananda Soli Solihah tahu tidak? Ternyata jika kita rajin berolahraga sepeda akan membuat kaki kita menjadi lebih kuat dan badan kita akan menjadi lebih tinggi. Atau mungkin Ananda Soli Solihah ada yang suka bermain bola seperti Edo? Siapa di sini yang suka main bola? Waktu kecil, Edo hanya bisa menendang bola, akan tetapi sekarang Edo sudah menjadi pemain bola yang hebat. Ternyata rajin berolahraga itu membuat badan Edo menjadi lebih kuat dan lebih tinggi. Nah, atau mungkin ahwatnya nih suka olahraga seperti Siti, Dayu, dan Lani. Nih, Siti suka lari pagi, Dayu suka berenang. Kemudian Lani suka bermain lompat tali. Akan tetapi meskipun olahraga kesukaan mereka berbeda, mereka tetap rukun dan bermain bersama. Nah, kita juga harus seperti itu ya Ananda Soli Solihah. Meskipun kesukaan kita berbeda dengan teman kita, misalkan kita suka bermain lompat tali, teman kita sukanya berenang. Kita harus tetap rukun agar tetap bisa bermain bersama. Karena rukun itu merupakan pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya masih ingat? Apa lambangnya? Ya, lambangnya adalah rantai. Selain rukun dan saling menghargai, mereka juga suka saling membantu jika melihat teman mengalami kesulitan. Mereka saling menghibur pada saat sedih, dan jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, mereka selalu bekerja sama. Kenapa sih kita harus selalu kerja sama? Karena dengan bekerja sama, pekerjaan akan menjadi lebih mudah. Nah, selanjutnya coba Ananda Soli Solihah perhatikan. Ini kira-kira mereka sedang apa ya? Ya, betul. Mereka sedang rekreasi. Kira-kira rekreasi itu apa ya? Rekreasi itu bisa disebut juga jalan-jalan, liburan, atau bertamasya. Rekreasi itu penting tidak ya? Ternyata rekreasi itu penting loh, karena selain memakan makanan sehat dan olahraga, rekreasi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dengan rekreasi, bersama teman, guru, atau keluarga, kita semua menjadi lebih santai dan memberikan kesempatan beristirahat pada tubuh dan pikiran agar tetap segar. Ananda Soli Solihah pernah melihat kan, ketika di tempat rekreasi selalu ada yang berjualan atau pedagang. Nah,
salah satu hal yang penting dalam jual beli itu adalah pengurangan. Ananda Soli Solihah sudah bisakah melakukan pengurangan? Pengurangan itu ada dua teknik. Yang pertama, tanpa teknik meminjam, dan yang kedua, dengan teknik meminjam. Simak contohnya berikut ini ya. Teknik yang pertama, tanpa teknik meminjam. Jika tanpa teknik meminjam, angka atas itu selalu lebih besar dari angka yang bawah. Nah, contohnya seperti ini, 2356 dikurangi 1243. Kita kurangi mulai dari belakang, 6 kurangi 3 sama dengan 3. Kemudian 5 kurangi 4 sama dengan 1. Selanjutnya 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Terakhir 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya 1113. Nah, nilai tempat 3 ini adalah satuan. Kemudian 1 ini adalah puluhan. Kemudian 1 yang ini adalah ratusan dan 1 yang paling depan adalah ribuan. Kemudian contoh soal berikutnya yaitu contoh soal pengurangan dengan teknik meminjam. Kita akan mencoba menyelesaikan soal nomor 1 dan nomor 2. Nah, ini nilai tempatnya adalah satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Nah, kita coba kurangi. 6 dikurangi 8. Bisa tidak? Tidak bisa. Jadi kita pinjam 1 ke 7. Nah, 7-nya jadi 6 karena sudah dipinjam 1. 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Kemudian 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Selanjutnya 1 dikurangi 3 bisa tidak? Tidak bisa. Jadi kita pinjam ke 5. Nah, ini jadi 11, 5-nya sisa 4. 11 dikurangi 3 berapa? Hasilnya 8. Terakhir 4 kurangi 4 sama dengan 0. Jadi tidak usah ditulis 0-nya. 9 dikurangi 3 sama dengan 6. 5 dikurangi 8 tidak bisa, jadi harus pinjam ke depan. Ini jadi 15, 4-nya jadi 3 karena satunya sudah dipinjam. 15 dikurangi 8 sama dengan berapa? Ada yang tahu? Jawabannya adalah 7. Kemudian tadi ini kan sudah dipinjam, jadi kita pinjam lagi. Ini jadi 13, 13 kurangi 7 sama dengan, nah tadi 6-nya sudah dipinjam, jadi tinggal 5. 13 dikurangi 7 sama dengan berapa? Sama dengan 6. Nah, oke. Terakhir 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi jawabannya 3676. Nah, jadi seperti itu Ananda Soli Solihah tentang pengurangan menggunakan dua teknik. Yang pertama, dengan teknik meminjam, dan yang kedua tanpa teknik meminjam. Jadi tadi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia itu yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah makanan yang sehat dan bergizi. Yang kedua itu olahraga. Yang ketiga rekreasi. Dan yang terakhir ini adalah istirahat dan tidur yang cukup. Kira-kira nih, sebelum tidur itu biasanya kita melakukan apa? Kebiasaan kita sebelum tidur tuh apa dulu sih? Nah, ini ada gambar urutan sebelum kita tidur. Yang pertama kita harus cuci kaki dulu. Kemudian yang kedua, kita gosok gigi dulu. Setelah itu kita siap untuk tidur. Tetapi jangan lupa, sebelum tidur kita harus baca doa terlebih dahulu. Ternyata cara berdoa setiap agama itu beda-beda loh Ananda Soli Solihah. Contohnya seperti ini. Gambar ke-1 itu berdoa dengan cara Islam. Gambar kedua berdoa dengan cara Kristen. Dan gambar yang ketiga berdoa dengan cara Katolik. Selanjutnya gambar keempat berdoa dengan cara Hindu. Gambar kelima berdoa dengan cara Buddha. Dan gambar keenam berdoa dengan cara Konghucu. Ananda Soli Solihah, alhamdulillah pembelajaran subtema 2 sudah selesai.
Kesimpulannya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia ada 4. Yang pertama, makanan yang sehat. Yang kedua, olahraga. Yang ketiga, rekreasi. Dan yang keempat, istirahat atau tidur. Kita pasti memiliki kegemaran yang berbeda dengan teman kita. Akan tetapi, kita harus tetap saling menghargai agar hidup kita tetap rukun. Kemudian, penjumlahan dan pengurangan sama-sama memiliki 2 teknik. Untuk penjumlahan yaitu dengan teknik menyimpan dan tanpa teknik menyimpan. Dan untuk pengurangan yaitu dengan teknik meminjam dan tanpa teknik meminjam. Tugas Ananda Sholih Sholihah hari ini adalah sebagai berikut. Ananda Sholih Sholihah, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga Ananda Sholih Sholihah semua paham dengan materi yang sudah disampaikan. Jika ada yang tidak mengerti, Ananda Sholih Sholihah boleh menanyakannya kepada Ustazah. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.